Perkenalkan, nama saya Oktaviana Sitorus, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dosen pengampu Muhammad Taufan Nugroho SSIMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis. Latar belakang, etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Secara garis besar, pengertian filsafat, etika, dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Filsafat dalam arti luas adalah suatu usaha sistematis untuk memahami pengalaman manusia secara pribadi dan kolektif atau kelompok. Berbeda dengan teologi, maka filsafat menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman manusia dan bukan mengandalkannya pada wahyu ilahi. Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan-hubungan antara lain, hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik, dan sebagainya. Sifat hubungan ini sangat rumit dan coraknya berbagai ragam. Hubungan antara manusia ini sangat peka, sebab dalam hubungannya dengan orang lain, etika tersebut mendapat tantangan. Ada saat tertentu kita pasti berhadapan dan berinteraksi dengan orang yang memiliki etika yang berbeda. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Setelah melihat penting dan relevansi etika bisnis, ada baiknya jika kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dalam praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. 2. Menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika ini berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak, untuk menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Etik bisnis mengajak masyarakat luas, entah sebagai karyawan, konsumen, atau pemakai aset lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis untuk sadar atau berjuang menuntut haknya, atau paling kurang agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis pihak manapun. 3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan mempengaruhi suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara. Tingkatan etika bisnis. Mengutip pendapat Carroll 1989 membahas 5 tingkatan etika bisnis, yaitu individual, organisasional, asosiasi, masyarakat, dan internasional. 1. Tingkat individual. Menyangkut apakah seseorang akan berbohong mengenai rekening pengeluaran, mengatakan rekan sejawat sedang sakit karena tidak ada di tempat kerja, menerima suap, mengikuti saran teman kerja sekalipun melampaui perintah atasan. Jika masalah etis hanya terbatas pada tanggung jawab individual, maka seseorang harus memeriksa notif dan standar etikanya sebelum mengambil keputusan. 2. Tingkat organisasional. Masalah etis muncul apabila seseorang atau kelompok orang mengabaikan atau memanfaatkan kesalahan yang dilakukan sejawat demi kepentingan keharmonisan perusahaan, atau jika seseorang karyawan disuruh melakukan perbuatan yang tidak sah demi keuntungan unit kerjanya. 3. Tingkat asosiasi. Seseorang akuntan, penasihat, dokter, dan konsultan manajer harus melihat anggaran dasar atau kode etik organisasi profesinya sebagai pedoman sebelum ia memberikan saran kepada kliennya. 4. Tingkat masyarakat, hukum, norma, dan kebiasaan dan tradisi menentukan perbuatan yang dapat diterima secara sah. Ketentuan ini tidak mesti berlaku sama di semua negara. Oleh karena ini, kita perlu berkonsultasi dengan orang atau badan yang dapat dipercaya sebelum melakukan kegiatan bisnis di negara lain. 5. Tingkat internasional.
Masalah-masalah etis menjadi lebih rumit untuk dipecahkan karena faktor nilai-nilai dan budaya, politik, dan agama ikut berperan. Oleh karena itu, konstitusi, hukum, dan kebiasaan perlu dipahami dengan baik sebelum seseorang mengambil keputusan. Prinsip-prinsip etika bisnis. Keraf 1994 71-75 menyebutkan terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu 1. Prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. 2. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. 3. Prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik. Prinsip ini mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain. Dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, kita minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis. 4. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang, di mana prestasi dibalas dengan kontra prestasi yang sama nilainya. 5. Prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan dan tidak akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Bab 2. Landasan teori. Landasan teori. Dalam hal ini, agar dapat memahami pengertian etika, maka perlu dibandingkan dengan moralitas. Etika dan moralitas sering dianggap memiliki pengertian yang sama. Namun sesungguhnya antara etika dan moralitas memiliki pengertian yang berbeda, dan etika bisa mempunyai makna yang sama sekali berbeda dengan moralitas. Kata etika berasal dari Yunani, yaitu ethos, yang dalam bentuk jamak taeta yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dari pengertian pertama tersebut, etika berkaitan dengan suatu kebiasaan hidup yang baik terdapat pada diri sendiri maupun pada suatu kelompok atau masyarakat. Kebiasaan ini lalu teraplikasi ke dalam perilaku sehari-hari yang membentuk pola dan terus berulang sehingga menjadi kebiasaan. Di dalam pengertian yang pertama ini, secara harfiah, antara etika dan moralitas sama-sama memiliki arti suatu sistem nilai tentang bagaimana seseorang manusia harus menjalani hidupnya dengan baik sebagai manusia yang telah terintegrasi ke dalam suatu adat kebiasaan yang kemudian terwujud ke dalam suatu perilaku yang terulang dalam kurun waktu yang lama, sebagaimana layaknya suatu kebiasaan. Dari pemaparan pengertian etika tersebut, suatu etika sebagaimana moralitas mempunyai esensi nilai dan norma-norma yang konkret, yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan hidup bagi seorang manusia dalam perjalanan hidupnya. Kata etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Dalam hal ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dan mendalam dari moralitas. Dalam pengertian kedua ini, etika merupakan sebuah filsafat moral atau bisa dipahami sebagai ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas. Sebagai cabang filsafat, etika sangat ditekankan kepada suatu pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma-norma dengan segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat dengan adanya dua pengertian antara etika dan moralitas. Di atas maka ada kesamaan antara etika dan moral. Namun, ada pula perbedaan yang terletak pada etika lebih bersifat aplikatif sebagaimana praktek moral dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsip pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh seseorang dapat dikembalikan kepada kata hatinya masing-masing. Apabila di dalam hatinya tersirat suatu niat perbuatan yang kurang baik atau bahkan tidak baik, jika seseorang tersebut melakukan perbuatannya sesungguhnya telah melanggar etika dan moral. Teori-teori etika bisnis. Menurut para ahli, Velasquez 2002 yang merupakan studi yang diusulkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral bagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Menurut Sim 2003, etika bisnis adalah istilah filosofi yang berasal dari kata ethos, kata Yunani yang berarti karakter atau custom. Pemimpin yang efektif dalam organisasi dalam menyampaikan integritas moral dan nilai-nilai yang konsisten dalam pelayanan masyarakat. Menurut Brown dan Peterlo 1976, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Pendekatan stakeholder. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas atau masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budiamanta dan kawan-kawan 2008, yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dapat terdiri dari 1. Pengusaha yang sehari-hari diwakili manajemen, 2. Para pekerja dan serikat pekerja, 3. Para pengusaha pemasok, 4. Masyarakat, 5. Perusahaan pengguna, 6. Masyarakat sekitar, 7. Pemerintah. Pendekatan stakeholder. Adapun pembagian kelompok stakeholder ini secara umum bisa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang di dalam perusahaan atau disebut internal stakeholder dan yang berada di luar perusahaan yang disebut external stakeholder. Internal stakeholder terdiri dari pemegang, manajemen dan top eksekutif, karyawan, dan keluarga karyawan. External stakeholder terdiri dari konsumen, penyalur, pemasok, bank, pemerintah, pesaing, dan komunitas. Peranan dan fungsi stakeholder. Peran pihak yang memiliki kepentingan utama atau stakeholder dalam organisasi bisnis ataupun dalam perusahaan adalah 1. Pemilik atau pemegang saham. Pada awalnya, suatu bisnis dimulai dari ide seseorang atau lebih tentang suatu barang atau jasa dan mereka mengeluarkan uangnya untuk membiayai usaha tersebut karena mereka memiliki keyakinan bahwa kelak di kemudian hari akan mendapatkan imbalan atau keuntungan dan mereka mengorganisasi, mengelola, dan menanggung segala resiko bisnis. 2. Karyawan. Karyawan adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara kelompok. 3. Kreditor. Kreditor adalah lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. 4. Pemasok. Pemasok adalah partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi kesediaan bahan baku. Oleh karena itu, kinerja perusahaan juga sebagian tergantung pada kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku dengan tepat waktu. Misalnya, pemasok kepentingan. Jika barang dan jasa yang mereka pasok relatif langka dan sulit untuk memperoleh barang dan jasa substitusi. 5. Pelanggan. Dengan mengidentifikasi pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam memberikan produk dan jasa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan mereka. 6. Pesaing. Kesuksesan perusahaan biasanya tergantung pada pengetahuan karyawan tentang pesaing dan peranan mereka dalam bisnis. 7. Pemerintah. Pemerintah misalnya memiliki kekuasaan untuk memberikan perjanjian. Bab 3. Pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Seperti yang pernah kita ketahui pada kasus pelanggaran etika pemasaran dan etika produksi yang dilakukan oleh produk Indomie dari Indonesia di Taiwan menjelang dibukanya persaingan pasar bebas. Akhir-akhir ini makin banyak dibicarakan perlunya pengaturan tentang perilaku bisnis atau etika dalam berbisnis. Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki kebutuhan yang harus mereka penuhi, mulai dari kebutuhan yang sifatnya dasar atau primer seperti sandang, pangan, dan papan, hingga kebutuhan yang bersifat tersier atau barang-barang mewah. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. 1. Mengejar keuntungan dan keuntungan pribadi. 2. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. 3. Pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Pengertian promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Tujuan promosi antara lain: 1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. 2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. 3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. 4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar.
5. Membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. 6. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai yang diinginkan. Beberapa cara untuk melakukan promosi. 1. Melalui email. 2. Melalui SMS. 3. Melalui pembicaraan. 4. Melalui iklan, dan lain-lain. Etika pemasaran dalam konteks promosi. 1. Sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif. 2. Sebagai sarana untuk membangun image positif. 3. Tidak ada unsur memanipulasi atau memberdaya konsumen. 4. Selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip kejujuran. 5. Tidak mengecewakan konsumen. Etika bisnis dalam sumber daya manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Peran SDM bagi sebuah perusahaan yang ingin berumur panjang yang merupakan suatu hal strategis. Oleh karena itu, untuk menangani SDM yang handal harus dilakukan sebagai hukum kapital. Para manajer harus mengaitkan pelaksanaan MSDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dikolaborasi dari segi teori sumber daya. Untuk mencapai penanganan SDM sebagai human capital dapat dinilai dari komponen-komponen sebagai berikut. 1. Perencanaan dan pengelolaan SDM. A. Seberapa jauh perencanaan SDM dikaitkan dengan strategi? B. Seberapa jauh SDM dikaitkan dengan tujuan peningkatan kualitas? C. Seberapa besar penggunaan data pegawai untuk peningkatan pengelolaan SDM? 2. Peningkatan pegawai. A. Seberapa besar insentif bagi keterlibatan pegawai dalam meningkatkan kualitas? B. Seberapa besar wewenang yang diberikan kepada pegawai dalam area kerja mereka? C. Bagaimana pengukuran dan pemantauan pegawai dalam peningkatan kualitas? D. Bagaimana indikator monitoring keterlibatan pegawai pada sebuah tingkatan? 3. Pendidikan dan pelatihan. A. Bagaimana sistematis pengembangan program pelatihan dan pendidikan? B. Bagaimana mengukur kaitan pelatihan dan pendidikan dengan pekerja pegawai? 4. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa ada perusahaan yang menjalankan etika bisnisnya dengan baik dan ada juga yang tidak menjalankan etika bisnisnya sehingga banyak melakukan pelanggaran. Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran etika bisnis diantaranya yaitu banyaknya kompetitor baru dengan produk mereka yang lebih menarik, inginnya produsen menambah mangsa pasar dan keinginan menguasai pasar. Kesimpulan. Dalam penulisan ini, penulisan memberikan saran yaitu dalam bisnis harus memutuskan apa yang benar dan yang salah. Seorang pembisnis harus memiliki tanggung jawab yang besar kepada pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat. Dan pemerintah harus membentuk badan pengawas untuk mengawasi dan memberikan hukuman kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam etika bisnis. Itu presentasi dari saya. Terima kasih.